Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rifki Wahyudi dengan NIM 230605501006 dari mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dari kelas C atau 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan secara kritis isu transformasi digital layanan publik, khususnya pada penerapan e-government di Indonesia, dan bagaimana kepemimpinan memainkan peran kunci dalam keberhasilan maupun kegagalannya. Bayangkan seperti ini, mengurus KTP, mengajukan izin usaha, dan membayar pajak. Semuanya dari genggaman tangan, tanpa antri, tanpa datang ke kantor. Ini bukan mimpi, teknologinya sudah ada, tapi mengapa di Indonesia digitalisasi layanan publik masih terasa setengah-tengah? Tentu jawabannya bukan pada soal teknologi, tetapi jawabannya itu pada pada kepemimpinan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif e-government dalam 1 tahun dekade terakhir, di antaranya sistem OSS atau Online Check Submission untuk memudahkan perizinan usaha, aplikasi Peduli Lindungi di masa pandemi COVID-19, hingga program INA Digital yang digagas pada tahun 2023 untuk mengintegrasikan data pemerintah secara nasional. Namun realitasnya yang terjadi cukup mengejutkan. Pada tahun 2022 tercatat lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sebagian besar tidak terintegrasi satu sama lain. Banyak aplikasi yang dibuat, diluncurkan, lalu tidak digunakan karena tidak adanya ekosistem yang mendukung. Tentunya ini adalah cerminan dari sebuah masalah yang lebih mendalam, bukan soal kurangnya anggaran atau teknologi, akan tetapi melainkan soal kualitas kepemimpinan digital dalam birokrasi. Untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan kerangka kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Wurtz pada tahun 1978 dan diperluas oleh Bass pada tahun 1985, yang dimana menurut teori ini pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu mengubah visi menjadi gerakan kolektif, menginspirasi, memotivasi, dan membangun kapasitas seluruh pengikutnya. Di mana kita bisa lihat dua kutub yang sangat jelas di Indonesia. Yang pertama itu pada masa pemerintahan Ridwan Kamil saat memimpin Kota Bandung, yang dimana beliau berhasil mendorong Smart City melalui Bandung Command Center, yaitu sebuah pusat monitoring kota berbasis teknologi yang mengintegrasikan data dari seluruh dinas. Ini adalah contoh nyata kepemimpinan transformasional yang visioner, inovatif, dan mampu mengubah budaya birokrasi dari dalam. Terus dari sisi yang berlawanan, banyak kepala daerah yang mengadopsi teknologi secara transaksional, sekedar mengejar target proyek, memenuhi laporan ke pusat, atau mengikuti tren digitalisasi tanpa sungguh-sungguh mengubah cara kerja birokrasi. Hasilnya kita sudah tahu, aplikasi dibuat tapi tidak digunakan, sistem dibangun tidak dipelihara, dan anggaran pun terbuang dampak nyata bagi masyarakat. Baik, yang terakhir itu sebagai kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, yaitu keberhasilan transformasi digital layanan publik di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, bukan semata ketersediaan anggaran atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Akan tetapi pemimpin yang transformasional mampu menggerakkan perubahan secara berkelanjutan dan bermakna, sementara pemimpin yang transaksional hanya menghasilkan digitalisasi yang semu. Berdasarkan refleksi ini, saya mengusulkan 3 rekomendasi. Yang pertama itu penguatan kapasitas digital leadership atau kepala daerah
dan pejabat eselon perlu mendapatkan pelatihan kepemimpinan berbasis inovasi secara terstruktur, bukan sekedar sosialisasi teknologi. Yang kedua itu integrasi dan simplifikasi sistem digital, yaitu pemerintah harus serius mengurangi duplikasi 27.000 aplikasi dengan mendorong interoperabilitas nasional melalui satu platform terpadu. Yang ketiga itu pelibatan masyarakat secara aktif, yang dimana warga bukan objek digitalisasi, tetapi masyarakat sebagai mitra yang harus dilibatkan dalam merancang dan mengevaluasi layanan digital. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang menentukan kemana arah dan untuk siapa alat itu bekerja adalah sebuah pemimpin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.